Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. 2 minggu yang lalu, Adrian Lopez, 17 tahun, hanyalah seorang siswa sekolah menengah biasa di Eastvale, California. Tetapi setelah selebaran digital yang dia buat untuk mengundang teman-teman ke Huntington Beach untuk ulang tahunnya menjadi viral, sampai-sampai menarik ribuan orang asing ke pantai dan ke ruang acara di Los Angeles, namanya menjadi viral di media sosial. Pesta TikTok yang viral menyebabkan penangkapan lebih dari 149 orang karena berkumpul secara tidak sah pada 22 Mei 2021 dan tambahan 29 orang lagi pada 23 Mei 2021 di Huntington Beach. Adrian's Kickback adalah pertemuan sosial yang menjadi viral di TikTok setelah Adrian Lopez yang berusia 17 tahun memposting undangan terbuka pada hari Senin 17 Mei 2021 untuk kickback untuk ulang tahunnya di Huntington Beach yang dijadwalkan pada 22 Mei 2021 pukul 19:30. Datanglah hari Sabtu ini, kita akhirnya muncul. Postingan itu dengan cepat menjadi viral karena beberapa orang menyeratkan bahwa mereka mungkin menghadiri pertemuan itu. Kickback mendapatkan lebih banyak daya tarik karena TikTokers yang terkenal mulai memeriahkan acara tersebut. Seorang individu menegaskan bahwa mereka akan berkendara selama 18 jam dengan sekelompok orang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Itu dimaksudkan untuk sekolah saya, kata Adrian. Dalam upaya untuk menarik lebih banyak minat, teman Adrian, Yahir Hernandez, 16 tahun, memposting brosur tersebut ke Snapchat, lalu ke akun TikTok pribadinya. Selasa pagi adalah saat Yahir membuat TikTok, kata Adrian. Saya sedang dalam perjalanan ke sekolah dan hanya memiliki 40 suka, jadi saya mengabaikannya. Tetapi selama beberapa hari berikutnya, video itu lepas landas. Sesuatu tentang spesifik undangan terasa lucu bagi mereka yang menemukannya. Siapakah Adrian? Orang-orang berkomentar. Video tersebut menggunakan algoritma rekomendasi untuk Anda dari TikTok dan mendapatkan distribusi massal. Dalam semalam, itu menjadi meme. Selebritas dan pencipta internet termasuk artis musik 24K Golden, anggota Fazi Clan, dan Noah Beck memposting tentang itu. Pada akhir pekan acara, video TikTok dengan tagar Adrian's Kickback telah menarik hampir 280 juta penayangan. Awalnya, Adrian dan temannya Hernandez menganggap perhatian viral itu menyenangkan. Mereka menikmati 15 menit ketenaran mereka. Direct messaging dengan orang-orang terkenal yang memeriahkan acara tersebut. Kami membangun koneksi dengan seniman, kami membangun koneksi dengan orang-orang top, kata Hernandez. Tapi Jumat malam, mereka mulai gelisah. Orang-orang memposting tentang terbang dari seluruh negeri untuk acara tersebut. Satu orang mengatakan mereka mengemudi 18 jam dengan sekelompok orang untuk berada di sana. Dan pada Jumat malam sebelum acara, sekitar 1.000 orang muncul di pantai Huntington untuk mencari pesta. Polisi dengan cepat menutupnya. Tetapi Hernandez dan Adrian tidak lagi merasa memegang kendali. Lebih dari 2.500 orang hadir di Huntington Beach pada 22 Mei 2021 untuk acara tersebut. Pengunjung pesta yang lelah dengan isolasi pandemi menari, berpesta, dan meluncurkan kembang api sepanjang malam sampai petugas polisi pantai Huntington tiba. Dalam video, orang-orang terlihat melompat dari pos penjaga pantai, jembatan, dan meluncurkan kembang api. Khawatir mereka akan mendapatkan masalah karena menghasut kerusuhan, Hernandez mulai bekerja dengan seorang teman yang lebih tua yang dia temui di bisnis acara. Sejujurnya kami takut, jadi kami memikirkan ide untuk mendapatkan tempat, kata Hernandez.
Mereka bermitra dengan toko sepatu Keds populer dan pakaian jalanan Cookies and Kicks untuk menjual tiket seharga $40 ke acara tersebut dan mengubah lokasinya menjadi tempat yang dirahasiakan di Los Angeles untuk diumumkan sesaat sebelum pesta. Pada Sabtu sore, antrean anak-anak yang menunggu untuk membeli tiket Adrian's Kickback di Cookies and Kicks membentang di sekitar blok. Para remaja yang mengantre mengatakan bahwa mereka percaya itu akan menjadi pesta abad ini dan bahwa mereka telah mendengar pembuat konten pop akan tampil. Connor Hickman, 16 tahun yang datang ke Huntington Beach pada hari Sabtu, menggemakan sentimen itu. Karena COVID, kebanyakan orang sudah berada di dalam selama setahun. Sekolah saya sudah online sampai sekitar 2 bulan yang lalu, ujarnya. Kami menyambut kesempatan untuk keluar dan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Karena sifat viral dari acara tersebut, itu juga menarik pembuat konten, YouTubers, TikTokers, dan live streamers membuat postingan tentang hal itu untuk jutaan orang di rumah yang tidak dapat hadir. Jamar Zelaya, seorang YouTuber berusia 19 tahun yang sedang menunggu di luar Cookies and Kicks pada hari Sabtu, berencana merekam cuplikan itu untuk salurannya. Kekacauan, hiburan, listrik, orang ingin melihat orang liar dan terlihat bodoh, kata Zelaya. Jika Anda tidak pergi, Anda kehilangan sejarah. Seorang pembuat konten berusia 14 tahun yang dikenal sebagai Donlet, yang menjuluki dirinya sebagai anak terkaya di Amerika, mengatur sebuah limusin untuk membawa Adrian Hernandez dan teman-teman mereka ke Los Angeles untuk perayaan Sabtu malam. Saya melihat ini di TikTok dan saya merasa baik-baik saja. Saya ingin ikut serta, katanya. Saya tidak hanya ingin pergi ke kickback, saya harus bertemu dengan anak ini. Mengingat ekspektasi remaja yang terlalu besar terhadap acara tersebut, acara itu selalu pasti mengecewakan. Tetapi tanda-tanda masalah nyata mulai terlihat pada Sabtu malam. Adrian dan Hernandez telah mengatakan bahwa mereka akan mengumumkan alamat tempat kickback pada pukul 21:30. Tetapi ketika waktu bergulir, mereka mendorongnya kembali ke 11:30, meninggalkan remaja yang telah melakukan perjalanan ke Encino City. Sementara itu, banyak orang yang belum mendapat kabar bahwa acara tersebut telah dipindahkan ke Los Angeles dan kerumunan mulai bertambah di Huntington Beach. Ribuan remaja berhamburan ke pantai siap berpesta. Mereka membentuk mosh pit, meledakkan musik, dan bersorak saat beberapa bergiliran memanjat tiang bendera dan memanjat di atas lampu lalu lintas. Beberapa menyalakan kembang api, berlari melalui persimpangan lalu lintas, atau melompat dari lokasi tinggi ke kerumunan di bawah. Emily McIntosh, 19 tahun, seorang nyonya rumah di restoran Duke's di Huntington Beach, mengatakan bahwa karyawan terjebak di dalam restoran selama berjam-jam setelah tutup karena situasi di luar menjadi terlalu berbahaya untuk ditinggalkan. Itu menakutkan. Saya berkendara dengan teman sekamar saya, kata McIntosh. 150 petugas dari lembaga di seluruh Orange County dikirim ke pantai Huntington sebagai tanggapan atas permintaan bantuan. Petugas polisi muncul dengan perlengkapan anti huru-hara untuk menangani dan meredakan suasana. Ketika polisi berusaha membubarkan massa, keadaan berubah menjadi kekerasan. Kaca depan mobil polisi pecah dan beberapa orang melemparkan botol dan benda lain ke arah polisi. Polisi menembakkan peluru yang tidak mematikan ke kerumunan. Akhirnya, pihak berwenang mengeluarkan jam malam darurat. Pada akhir malam, lebih dari 149 penangkapan dilakukan dan 29 orang yang ditangkap berusia di bawah 18 tahun. Sebagian besar dari mereka yang ditangkap berasal dari California Selatan, sementara yang lain dari luar negara bagian. Hari Minggu diikuti dengan 29 penangkapan lagi. 13 diantaranya adalah remaja. Polisi menyatakan bahwa orang-orang ini ditangkap atas dugaan penyerangan dengan senjata mematikan, menembakkan kembang api yang berbahaya atau ilegal, menolak penangkapan, dan gagal membubarkan diri. Kepolisian Huntington Beach mengumumkan bahwa semua pelanggar hukum telah diumumkan di Huntington Beach karena kerumunan orang yang tidak dapat diatur. Jam malam darurat telah diberlakukan efektif pada 22 Mei 2021
pada pukul 11.30 hingga 23 Mei 2021 pada pukul 5.30 pagi untuk semua individu di dalam area pusat kota. Kembali ke Los Angeles, Adrian's Kickback Officials juga gagal. Alamat yang tidak pernah secara resmi dibagikan dengan pemegang tiket bocor. Menjelang tengah malam, kerumunan telah muncul di tempat tersebut. Setelah petugas polisi menanggapi tempat kejadian, pesta itu ditutup, bahkan sebelum dimulai. Pada saat itu, Adrian telah menghapus semua kontennya di media sosialnya dalam upaya untuk menghentikan acara tersebut. Tetapi reaksi balik sudah dimulai. "Saya gugup," kata Adrian pada hari Sabtu. "Orang tua saya tidak tahu dan mereka akan mencari tahu," katanya. "Jadi, ibu dan ayah, saya minta maaf, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa." Hernandez menghabiskan minggu sore mencoba untuk menghilangkan anggapan bahwa pesta itu scam. Dia mengatur pengembalian uang kepada mereka yang telah membeli tiket melalui Cookies and Kicks, dan pada hari Minggu, barisan anak-anak lain terbentuk di toko untuk mendapatkan uang mereka kembali. Pada hari Senin, Adrian merilis pernyataan melalui seorang manajer yang mulai bekerja dengannya sehari sebelumnya. "Saya tidak memulai atau mendorong aktivitas ilegal apapun," Adrian mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email. "Keselamatan adalah dan akan selalu menjadi perhatian nomor satu saya untuk diri saya dan orang lain. Saya belum menghasilkan uang terkait dengan Adrian's Kickback." Kay Watson, 20 tahun, direktur konten The Sinks, sebuah jaringan podcast yang berada di Huntington Beach pada hari Sabtu, dan menggambarkan adegan itu sebagai zombie apocalypse dari usia 17 hingga 19 tahun. "Saya pikir itu adalah campuran waktu, peluncuran vaksin, dan banyak hal yang terbuka," katanya. Media sosial telah memicu peristiwa serupa sebelumnya. Pada 2012, kerusuhan pecah di Belanda setelah seorang gadis berusia 15 tahun membuat undangan publik ke pesta ulang tahunnya yang ke-16 di Facebook. Pada tahun 2016, lebih dari 1 juta orang RSVP menghadiri perayaan Quinceañera untuk Ruby Ibarra Garcia, seorang remaja Meksiko, setelah ayahnya secara tidak sengaja menyetel acara Facebook tersebut ke publik. Pada 2019, puluhan UFO penggemar muncul di sebuah situs di Nevada setelah acara viral di Facebook yang mengiklankan penyerbuan Area 51 menjadi viral di TikTok. "Ini benar-benar menunjukkan kekuatan TikTok," kata Isaiah Shepard, 21 tahun, seorang YouTuber yang dikenal sebagai Stacey Kane yang pergi ke Huntington Beach pada Sabtu malam. "Seseorang dapat membuat dan secara acak dapat menangkap daya tarik dan membawa orang asing ke pantai dalam hitungan hari." Tuan Watson mengatakan bahwa dia yakin akan ada lebih banyak mobilisasi massa karena lebih banyak orang memanfaatkan percepatan jangkauan platform. Melihat apa yang terjadi karena TikTok dalam waktu kurang dari seminggu, itu adalah perasaan yang belum pernah saya alami sebelumnya dengan media sosial, katanya. "Jika ada yang mampu menciptakan kembali bahkan 1% dari apa yang telah dilakukan minggu ini untuk Adrian's Kickback dengan sesuatu yang lebih penting, seperti untuk kandidat politik atau protes, itu akan luar biasa." Pada hari Sabtu, Adrian dan Hernandez mengatakan bahwa mereka berencana untuk mengadakan lebih banyak acara kickback di seluruh negeri. "Kami akan mengadakan acara segera," kata Hernandez. "Kami akan menyelenggarakannya di Texas." Namun, pada hari Senin, manajer Adrian mengatakan bahwa suasana hati kliennya telah berubah. "Hal terakhir yang ingin dilakukan Adrian adalah berpesta," kata manajernya, Stephen Lopez, 20 tahun, yang tidak ada hubungannya. Tapi ini mungkin awal karirnya sebagai influencer. Segitu saja yang dapat saya kumpulkan. Tidak banyak informasi yang dapat digali. Thank you for joining. Tetap jangan lupa gerakan 5M COVID, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.